Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, sudah jam 7. Boleh kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar dari iPes pada malam hari ini, baik dari mahasiswa kedokteran, koas, dokter umum, ataupun bahkan PPDS. Terima kasih juga untuk Dr. Sigi Yombana Spesialis Saraf yang sudah berkenan untuk dapat memberikan materi pada malam hari ini secara online. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan dari iPes kepada saya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Jeffrey Furaldi sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Malam hari ini webinar akan dibawakan oleh Dr. Ziki dengan topik pendekatan klinis tentang sakit kepala. Untuk kurikulum vitae secara singkat, jadi Dr. Ziki Yombana Spesialis Saraf, lahir 3 Oktober 1981, lulus dari dokter umumnya pada tahun 2006 dari FK Yarsi, dan lulus sebagai spesialis saraf dari FKUI pada tahun 2012. Dan aktivitasnya untuk saat ini bekerja sebagai dokter spesialis neurologi di Brawijaya Hospital Saharjo dan Siaga Raya. Dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja di Omni Pulomas, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Respon, di Siloam Kebonjeruk, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan di RS Jakarta. Untuk kesibukan Dokter Ziki pada saat ini, beliau adalah konten kreator yang terutama aktif sekali di YouTube dan di Instagram, dan beliau juga mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi, dan beliau juga penulis dari buku Jangan Berobat ke Dokter. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia, dan merupakan pengurus dari Perdosi Jaya Divisi Informasi dan Komunikasi. Dan untuk teman-teman mungkin sebelumnya boleh menyiapkan pertanyaan untuk nanti di akhir sesi dapat ditanyakan pada Dr. Ziki. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi untuk Dr. Ziki Yombana Spesialis Saraf, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Dok. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman, buat Dr. Jeffrey dan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Ini udah setahun mungkin saya nggak pernah gini yang online kayak gini lagi, cuman ya kebetulan ada kesempatan ya kita sharing lah sebenarnya. Saya nggak mau dibilang ngajar ya, karena kan teman-teman pasti udah pernah mendapatkan masalah sakit kepala ini secara resmi dari buku dan dari dari kuliah ya. Cuma kalau saya ngasih kuliah lagi kan lucu, ya kan nggak usah. Jadi saya lebih cenderung ngasih apa ya, kayak sharing dan tips dan trik ada atau cara pola berpikir yang gampang sehingga nggak mudah lupa aja, itu aja sih sebenarnya ya. Saya boleh izin share screen ya? Baik, Dokter, silakan, Dokter. Oke, coba. Mudah-mudahan bisa nih. Bisa, Pak. Bisa kebaca? Sudah terlihat, Dokter. Bagus. Lihat ya. Lihat. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Karena judulnya adalah pendekatan klinis, jadi saya nggak berbanyak teori di sini. Karena kembali lagi, kenapa saya nggak banyak teori? Karena banyak sekali, kalau kita kebanyakan teori, kita tahu masalah saintifik, kita tahu masalah jurnal, tahu segala macam. Tapi jangan lupa, yang kita hadapi adalah manusia. Jadi kita menguasai saintifik, tapi jangan lupa kita harus melakukan pendekatan secara humanistik. Itu penting banget ya. Kadang, bukan kadang, cukup banyak teman-teman sejawat yang memang secara teorinya luar biasa hebat segala macam, tapi ketika pendekatan klinis, itu yang kadang jadi agak bingung gitu ya. Jadi saya mau bahas tentang pendekatan klinisnya dulu. Oke. Ini saya bahas tentang sakit kepala dan pusing. Kenapa gini? Kita boleh berpikir dengan pola pikir dengan masyarakat. Ya, masyarakat itu tidak bisa membedakan sakit kepala dan pusing. Ini fakta di klinis ya, sehari-hari. Ya, misalnya kita bilang, siang Pak, apa yang bisa saya bantu? Pasien bilang, saya pusing dok. Pusing atau sakit kepala? Loh, bedanya apa dok? Ya pusing, nyut-nyutan. Ini aja udah ngaco kan? Pusing, nyut-nyutan gitu. Ini jadi kita harus menyamakan persepsi dulu antara dokter dan pasien. Karena kalau persepsinya beda, ya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, diagnosisnya tidak tegak. Kalau diagnosisnya tidak tegak, obatnya ngaco. Kalau obatnya ngaco, pasien tidak puas. Kalau pasien tidak puas, pasien cenderung komplain. Kalau pasien cenderung komplain, maka akan muncul dokteroid atau pengobatan alternatif yang akhirnya menggerus dunia kedokteran di Indonesia. Nah, kayak gitu loh. Jadi gimana caranya persepsi antara dokter dan pasien sama dulu ya. Oke. Jadi nggak usah bingung ya. Sakit kepala sama pusing. ini sebenarnya slide-nya sangat sederhana. Mungkin awam pun bisa mencerna ini ya. Tapi saya nggak banyak teori. Kenapa? Dengan kita bisa memahami bahasa awam, maka kita bisa mentranslate ke awam lagi gitu ya.
sakit kepala dan pusing itu beda gitu ya. Saya selalu mengatakan sama pasien saya, Ibu, Bapak, kalau Ibu rasanya diikat, senat-senut, berat, ditekan, nyut-nyutan, cekak-cekot, atau bahasa daerah apapun, itulah sakit kepala. Tapi kalau pusing, Ibu nggak stabil. Tinggal urusannya Ibu muter atau Ibu goyang. Ada gempa, ya. Pokoknya kayak gitu rasanya. Mesti disamain persepsi dulu. Ya kan? Karena kan kita tahu ini adalah dua topik yang beda, dan dua topik yang ya halamannya aja di buku beda ya, nggak beda kan. Nah ini kan kalau vertigo berarti kan dia, saya menjelaskannya kepada pasien adalah gampangnya adalah ilusi optik ya, ilusi kondisi. Jadi dulu saya waktu zaman kuliah S1 nggak tahu tuh siapa yang ngajarin tuh, pokoknya ada yang pernah bilang anamnesis harus dapat, pusingnya kita yang berputar atau ruangan yang berputar. Setelah saya pikir-pikir, apa maksudnya begitu? Orang nggak ada yang muter, ruangannya nggak muter, kita nggak muter lagi, bagaimana caranya kita tahu kita yang berputar atau ruangan yang berputar? Jadi nggak usah kita pikir begitu, pokoknya tinggal masalah sakit kepala, muter atau goyang, itu aja dulu ya. Oke, kalau kita bicara tentang sakit kepala, maka kita kan harus tahu secara umum dulu, secara anatomi kepala gitu ya, terutama otak. Ini ada banyak sekali yang bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi ternyata otak itu sendiri kan kita tahu ya, dia tidak bisa menyebabkan sakit kepala karena apa? Otak itu tidak memiliki reseptor nyeri. Yang punya reseptor nyeri adalah mening, ya, mening. Dan struktur lainnya di kepala. Nah, ini dia. Jangan lupa, pendekatannya seperti ini. Kalau teman-teman mendapatkan suatu pasien dengan gejala sakit kepala, nggak usah mikir migrain, stroke, ntar dulu. Pikir yang kayak gini dulu ya, karena dokter yang jago itu bukan dokter yang mengerucut, tapi dia yang punya apa ya, bahasa saya apa ya, kita harus dididik secara suuzon gitu loh, jangan yakin ini, enggak, kita mesti mikir jelek dulu. Makin banyak DD, makin bagus kita kerja gitu loh. Jadi apa yang menyebabkan sakit kepala bisa mulai dari kulit kepala, mata, gigi, sinus, meningen, tengkorak atau jaringan lunak ya, atau ini cukup sering otot leher ya, otot leher dan bagian tengkuk belakang sini, ini cukup sering sekali, dan daerah bahu. Nah tapi ini sering di masyarakat dikaitkan dengan kolesterol, jadi kita nggak ngeh, padahal nggak ada hubungannya kolesterol apa nyeri tengkuk ya, itu juga saya nggak tahu siapa yang ngajarin tuh. Tapi si Indonesia udah tertipu kayak gitu, dan udah seolah-olah udah menjadi hal yang lumrah. Dan sedihnya lagi, masih banyak teman sejawat yang, oh ibu kolesterol kali, coba cek. Orang sakit kepala di daerah tengkuk dikasih statin. Kan kagak nyambung sebenarnya gitu ya. Nah ini, jadi kita harus paham dulu. Jadi kalau ada pasien dengan sakit kepala, pikirkan ini. Nah, kalau kita bicara tentang sakit kepala, berarti kita bicara sakit atau nyeri. Maka kita harus paham dulu. Kan kita mengobati nyeri. Bagaimana kita mengobati kalau kita nggak paham apa itu nyeri itu ya. Nyeri itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya nyeri nociceptif, yang kedua namanya nyeri neuropatik. Itu dari jenis nyerinya. Tapi kalau dari durasinya ada nyeri akut, ada nyeri kronik. Nociceptif dan neuropatik, gampangnya gini deh. Saya lupa di slide saya berikutnya ada nggak sih? Pokoknya gampangnya seperti ini. Kalau nociceptif itu berarti gangguan yang terjadi rasa nyeri karena ada kerusakan jaringan. Ya, contoh kesayat pisau, cantengan, bengkak, kejedot, ya, ada benturan, patah tulang, itu adalah nociceptif, luka bakar, ya, di mana ada gangguan atau ada kerusakan jaringan. Tapi neuropatik adalah secara bentuk dia bagus-bagus aja, tapi kok berasa panas, berasa kesayat, nah kayak gitu ya. Jadi gangguan bukan di jaringannya, tapi di kabel sarafnya, gitu. Oke, nah kita harus tahu jenis nyeri ini kenapa, obatnya beda ya. Kalau orang neuropatik pain dikasih obat nociceptif sampai dia perutnya ledes, sampai dia muntah darah, nggak bakalan baik gitu loh. Ya, jadi nggak efektif. Kemudian dari segi waktu, ada yang namanya nyeri akut, ada yang namanya nyeri kronik. Itu bedanya di waktu aja, itu di slide dijelasin tuh. Kalau yang kronik lebih dari sama dengan 3 bulan. Dan ngomong-ngomong kalau kronik, ketika sudah kronik, maka akan terjadi mixed pain. Jadi terjadi campuran antara nyeri nociceptif dan nyeri neuropatik. Ya. Jadi ngobatin ini jangan cuma nociceptif doang, jangan neuropatik doang. Obat ntar di slide belakang ada. Oke, nah ini obat nih. Prinsip terapi nyeri. Jadi sebenarnya begini, kenapa orang bisa merasakan nyeri? Ya karena begini ceritanya tuh ya. Ada reseptor di kulit, kerangsang, cas, yang ada kulit dimanapun lah ya.
Ya termasuk mening. Mening itu kan kulit ya, kulit otak ya. Jadi reseptor kan pasti ada di daerah kulit ya. Kulit beneran, mening atau pleura atau peritoneum gitu ya. Pokoknya itu kan kulit selaput ya. Nah, reseptor kemudian dia ada serabut aferen, dan serabut aferen itu nyampe atas kan bukan satu kabel panjang, tapi dia bersinaps-sinaps, ya kan? Bersinaps-sinaps. Nah, ada serabut aferen bergabung lagi dengan serabut aferen lain, ini melalui sinap. Sampai akhirnya serabut aferen ini masuk ke daerah talamus, yaitu relay sensorik ya. Ini dengan sinaps juga. Jadi bukan satu kabel nyambung, tapi ada sambungan gitu ya. Ada soket cek gitu ya. Ada konektor gini. Nah, sinapnya. Gitu loh. Jadi nggak nyambung semua gitu kan. Nah, ngomong-ngomong sinap, akhirnya dia jadi nyambung sampai ke talamus, sampai akhirnya ke korteks cerebri. Korteks cerebri di daerah mana? Kalau nyeri parietal ya, kan sensorik ya. Nah, ini adalah impuls nyeri. Tapi dengan hebatnya Allah menciptakan ketika kita ada rasa nyeri, maka kita nggak usah mikir pakai obat-obat dulu, karena nyeri yang kita rasa itu sesungguhnya sudah dimodulasi, sudah ditekan rasa nyerinya dengan adanya inhibisi, ya, inhibisi. Jadi dari atas ada inhibisi, yaitu menggunakan suatu neurotransmitter yang namanya serotonin, dia sudah menginhibisi nyeri. Jadi kalau misalnya kita kena paku rasanya sakit banget, kalau nggak ada serotonin yang sakit banget gitu loh, ya kan? Jadi itu, jadi ada serotoninnya. Nah, jadi serotonin ini bukan cuma urusan depresi apa enggak gitu ya, tapi bisa membantu mengurangi impuls nyeri. Nah, kalau kita tahu perjalanan nyeri seperti ini, disinilah teman-teman kita akan melakukan pengobatan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang ketusuk paku atau kebentok atau patah tulang, berarti kan reseptornya masalah. Kena ya. Disinilah digunakan analgetik. Analgetik ini bekerja di reseptor. Ya, mau itu urusan nanti COX-2, COX-2 itu teori, silakan baca sendiri. Cuma saya kan bicara tentang masalah prinsip pemikiran. Disinilah kerjanya analgetik. Ya, analgetik kerjanya di sini. Mencegah impuls supaya udah deh lu di reseptor aja, nggak usah nyampe talamus, jadi talamus nggak ngeh kalau ada nyeri gitu ya. Nah ini itulah analgetik selalu ada, makanya ada analgetik dalam bentuk topikal. Kenapa? Di daerah kulit di situ ada reseptor, makanya di topikal dia bisa pakai analgetik. Nah itu ya, ada analgetik topikal ya kan, yang di Clofenac segala macam itu ya. Nah kemudian kalau dia gagal di sini memblok rasa nyeri, maka dia akan naik ke atas melalui serabut aferen. Dan serabut aferen ini akan pindah ke serabut aferen sinaps berikutnya menggunakan impuls listrik. Menggunakan impuls listrik. Kan nggak mungkin dia nyebrangnya pakai apaan gitu, kalau nggak ada cut gitu kan ya, ada loncatan listrik kan. Nah, karena kita bicara tentang loncatan listrik, maka rasa nyeri yang gagal diobati dengan analgetik ini bisa kita hambat dengan cara mencegah loncatan listrik. Kalau kita cara mencegah loncatan listrik dengan pemberian obat apa? Obat anti epilepsi. Tuh, ya. Ini penggunaan obat anti epilepsi ya. Kalau teorinya panjang, ada masalah natrium kanal segala macam, baca sendiri. Cuman logikanya seperti itu, karena ini yang harus dipahamin. Kemudian jadi anti epilepsi bisa dilakukan sebagai terapi nyeri ya, dengan cara memblok sinaps tadi. Tapi kalau ternyata sakitnya emang kelewat sakit banget, maka sinapsnya itu impuls tersebut tetap naik ke atas. Begitu dia naik ke atas lagi, nyampe talamus, dan kalau dia rasa sakitnya hebat banget nyampe ke korteks. Nah, gimana caranya korteks ini nggak sadar ada nyeri? Disinilah mulai anestesi umum, ya kan, anestesi umum. Jadi prinsipnya itu. Makanya kenapa kalau orang luka robek anestesinya lokal doang pakai lidokain, tapi kalau sampai robeknya di perut peritoneum kena segala macam harus anestesi umum. Nah, ya kan? Karena tergantung dari derajat sakitnya itu ya. Seberapa sakit. Jadi kita ngeblok dengan ini. Nah, di sini juga ada satu zat yang tadi saya sebut, serotonin. Jangan lupa serotonin ini sebenarnya kan kalau serotoninnya tinggi,
orang itu tidak depresi, tapi orang yang serotoninnya rendah, orang itu depresi, ya. Jadi untuk meningkatkan serotonin diberikan obat antidepresi, kan gitu. Diberikan obat antidepresan. Apa hubungannya si depresi sama nyeri ini? Ya hubungannya dengan serotonin ini ya. Contoh konkret. Contoh konkret. Misalnya Dokter Jeffrey baru dapat duit 100 juta misalnya gitu kan ya, amin. Nah, kemudian dia kesenggol sama temennya, kesikut tuk gitu kan ya. Sakit dong, wajar sakit. Tapi kan dia lagi tidak depresi, begitu kena sikut tek. Wah, lu apaan sih? Hati-hati dong. Cie, seneng dong. Cuma kesikut doang, bodo amat gue dapat 100 juta gitu kan ya. Oke. Tapi bayangin kalau Dokter Jeffrey misalnya baru kehilangan mobil, diputusin pacar, kemudian dompetnya hilang, duit 50 juta gitu misalnya ya. Jangan kata kesikut, kesenggol lagi senggol bacok. Bawaannya kesel, sakit gitu ya. Nah, itu karena ada depresi ya. Jadi ketika kita bisa memperbaiki mood ya, kita bisa memperbaiki mood, maka sakitnya itu akan lebih berkurang. Ya, ini yang membedakan neurologi dengan dokter bedah. Kalau dokter bedah urusannya di sini aja, analgetik, anestesi, analgetik, anestesi. Kalau kita masih bisa main di sini, karena kita ngerti di arah sininya. Ya, nah oleh sebab itu jangan kaget kalau misalnya kita suka memberikan antidepresan pada orang yang nyeri. Nah ngomong-ngomong nyeri, apakah semua orang nyeri harus dikasih ini? Enggak. Ini bertahap, mulai dari analgetik dulu. Kalau tidak mempan, kita boleh kasih ini, boleh kita kasih ini, atau boleh kita kasih ini, atau dikombinasi. Nanti ada slide berikutnya ya. Nah, kemudian dengan pengobatan ini, kita juga harus tahu, ini dikasih pada fase yang mana. Apakah pada pasien-pasien yang nociceptif, atau yang neuropatik. Nah, itu ya. Kalau yang neuropatik, mainnya udah pasti ke sini nih. Aferen, kan kita ngomong neuropatik, berarti di neuronnya, di aksonnya, di sarafnya. Kalau ngomong saraf berarti mulai dari kabelnya, ya, mulai dari kabel sampai prosesornya, bukan pada reseptor. Nah, ya bukan pada reseptor. Kan reseptornya tidak rusak, tidak terganggu, tidak ada kerusakan jaringan. Maka kerjanya di sini. Oleh sebab itu, pasien-pasien dengan neuropathic pain nggak ada indikasi untuk pemberian analgetik, tapi dikasih pemberian obat-obat yang neuropathic pain. Contoh, kita tahu gabapentin, pregabalin, kan gitu kan ya. Itu obat apaan? Obat anti epilepsi. Kita kasih karbamazepin. Nah, kan gitu-gitu kan. Nah, itu obat anti epilepsi. Dan ini penting untuk dijelaskan kepada pasien. Ya, pasien sekarang tinggal googling. Kasih tahu, Bu, Pak, Ibu, Bapak, saya kasih obat ini, untuk obat nyeri neuropatik. Kenapa? Karena sakit Bapak begini, gini, gini. Jangan Bapak salah, Bapak bukan ayan, bukan epilepsi. Karena kalau nggak dia akan komplain. Kok saya kasih obat ayan, kasih obat saraf nih, obat keras nih, ntar saya jadi bego, panjang. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi informasi harus jelas. Ya, kalau saya selalu misalnya, "Dok, kok saya baca ini katanya obat anti epilepsi." Betul. Sekarang Bapak kalau tahu aspirin obat apa? Obat sakit kepala, bisa nggak buat pengencer darah? Nah, kayak gitu. Jadi tergantung penggunaannya mana. Pinter-pinter ngomong deh, intinya gitu ya. Jangan sampai ada komplain dan tidak ada percaya dengan dokter. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi antidepresan juga perlu diberikan kalau memang sakitnya terlalu sakit. Nah, ngomong-ngomong masalah yang sakit, tadi kan kita bicara nociceptif dan neuropatik. Kita bicara yang akut dan kronik. Barang siapa yang mengalami nyeri kronik, maka sakit mulu nih. Kalau sakit mulu kira-kira serotonin habis nggak buat menekan rasa nyerinya? Pasti habis dong. Setiap hari dinyumbang, jangan terlalu sakit bang, jangan terlalu sakit bang, gitu kan disumbang terus serotoninnya supaya nggak terlalu sakit. Ya lama-lama habis. Makanya orang yang nyeri kronik itu ada indikasi untuk diberikan antidepresan. Dan orang yang udah nyeri kronik, ya saya banyak dapat pasien kayak gitu, tuh benar-benar yang udah kayaknya saya udah 3 bulan dok, saya udah pusing nggak tahu lah sakit banget. Itu kejadian gitu ya. Nah ini penting. Jadi nyeri nggak semata-mata kasih analgetik main kuat-kuatan. Si pabrik A bilang pakai ini bukan gitu ya. Oke, kita bahas lagi lanjut. Nah, nyeri kepala, salah satu gejala klinis yang paling umum dijumpai di bagian neurologi. 90% individu memiliki keluhan nyeri kepala paling sedikit sekali setahun gitu kan ya. Saya mungkin setahun ada kali 4-5 kali lah.
40% ini nyeri kepala hebat, 5% memiliki kelainan neurologis serius yang mendasari. Ini kata statistik. Sakit kepala tuh hati-hati loh ya, teman-teman. Kalau bahas sakit kepala tuh hati-hati, karena bisa mulai dari sakit yang ringan atau sakit berat. Makanya saya selalu bilang, sakit kepala itu pasiennya bisa pulang atau bisa berpulang ya. Jangan sembarangan, oh ini sakit biasa atau meningitis. Oh sakit biasa SAH, nah gimana? Ya kan? Oh ini sakit biasa Pak, nggak apa-apa. Apalagi kadang orang Indonesia suka konyol. Oh ini nggak apa-apa, ini kolesterol, ini masuk angin, tumor. Nah gimana? Nah itu hati-hati banget ya. Nih, sakit kepala kita bagi menjadi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Bahasa gampang yang primer aman, yang sekunder bahaya. Nah, kalau anamnesis sakit kepala kita ingat LOFP. Nih LOFP saya ingatnya, LOFPI ya. Ini singkatan saya sendiri, cuma saya terapkan ini. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua onset, yang ketiga frekuensi, yang keempat pencetus dan intensitas. Pak, sakit kepala di mana? Di sebelah kanan, Dok. Oke, kanan doang. Kadang kiri, kemungkinan tumor hilang dong. Berkurang dong. Masa tumor loncat-loncatan? Nah, gitu ya kan. Dari kapan? Seminggu yang lalu, nggak mungkin tumor, masa seminggu, belum tentu, ya kan? Baru tarik lagi. Frekuensinya, terus-terusan apa enggak? Nah, pencetus, kalau lagi ngapain? Misalnya cewek, saya kalau habis makan coklat, Dok, wah, oke, jangan-jangan migrain. Nah, intensitas, sakit kepalanya, kalau intensitas nanya gini, Bapak, Ibu kalau lagi sakit kepala, masih bisa aktivitas nggak? Bisa, Dok, cuman ya nggak enak aja, berarti dia mild, ya kan? Wah nggak bisa Dok, sampai nggak ngantor, sampai guling-gulingan. Itu biasanya udah kayak gitu dia moderate to severe gitu ya. Tapi kalau pasiennya sampai, aduh saya sakit banget, jangan nanya, ibu sakit kepalanya seberapa berat, ditonjok. Orang lagi guling-gulingan gitu. Jadi pentingnya kita melihat, makanya saya bilang tadi, scientific penting, tapi pendekatan harus humanistik. Pasien kayak gitu ya jangan ditanya, kita lihat bisa nilai dari VAS, ya kan, visual analog scale-nya. Oke, lanjut. Nah, ini perlu banget untuk mengenal onset ya. Makanya tadi kan saya di sini juga ada onset ya. Nih onset ya. Karena kenapa? Onset mendadak yaitu detik sampai jam itu indikasinya kemungkinan gangguan vaskular. Saya sakit kepala mendadak. Nah, kita ngomong mendadak doang. Terus sakit kepalanya banget, thunderclap headache, nyari kepala seperti sambar geledek gitu kan ya. Terus berarti kan perdarahan otak kemungkinan. Jangan mikir, Dok, kan kalau perdarahan otak pasti ada heparesis. Kata siapa? Nah, itu kalau intracerebral. Tapi kalau subarachnoid kan dia difus. Tidak ada lesi desak ruang yang vokal, maka tidak ada hemiparesis gitu loh ya. Hati-hati tuh. Kemudian kalau hari sampai pekan kemungkinan inflamasi, tambah pemeriksaan penunjangnya yaitu tambah anamnesis penunjangnya yaitu ada demam atau tidak. Kemudian ada port dentri atau tidak. Ingat, inflamasi di intrakranial jarang sekali terjadi kecuali dia punya port dentri ya. Port dentrinya apa? Ya gigi, THT segala macam gitu ya, atau paru, nah kayak gitu-gitu ya. Ditambah dengan gangguan imunitas. Entah itu HIV atau orang-orang autoimun yang menggunakan steroid ya atau menggunakan obat-obat penekan respon imun, itu hati-hati. Nah, tapi onsetnya adalah hari sampai pekan. Dok, saya sakit kepala, Dok. Udah setahun. Bapak meningitis, enak aja. Nggak mungkin setahun meningitis. Ya kan? Nah, jadi itu penting banget. Kalau hitungannya pekan, bulan, bahkan sampai tahun, apalagi dia ada tambahan kronik progresif, pikirkan itu adalah sebuah neoplasma. Tuh. Jadi ini onset ini penting. Kita dari ngomong onset aja udah bisa nebak kemana-mana deh, ya kan? Jadi kita bisa tahu, oh ya udah nih kita rujuk, oh nih kita iniin, kita saranin CT scan, oh ini kita saranin MRI, oh ini pakai kontras, ini enggak, dari mana? Ntar ada. Gitu ya. Nah, kalau sakit kepala yang primer, itu yang paling sering ada 3 sebenarnya kan. Tension type, pembagiannya gini, tension type, migrain, sama cluster. Masyarakat taunya migrain, ya, migrain. Taunya migrain aja pokoknya sakit kepala. Sakit kepala, migrain nih sebelah ya. Nah, nih, kita bahas sedikit. Tension type itu berat bagian belakang kepala, nyerinya ringan sampai sedang. Jadi aktivitasnya masih bisa. Leher kaku dapat disertai rasa bergoyang. Kenapa rasa bergoyang? Karena organ keseimbangan ada 4. 1 mata, 2 telinga bagian dalam, 3 otak kecil, 4 adalah sensor proprioseptif. Proprioseptif ada di mana? Lewat di daerah sini, ya, di daerah tengkuk ya. Nah, dan dia dapat menyebabkan rasa nyeri, kebelikat, dan menjalar ke tangan, bahkan hingga ke dada.
yang kita sebut brachialgia ya. Seringnya perempuan lebih sering daripada pria. Ini penyakit yang sekarang lagi nambah, lagi banyak di era pandemi. Kenapa? Semua orang WFH, semua orang school from home, semua main di laptop, semua mager ya. Akhirnya karena posturnya nggak oke, dia akan terjadi kekakuan. Datang pasti boleh cek, pasti mereka akan pikir, udah kolesterol saya bagus. Nah itulah, saya nggak ngerti itu siapa yang ngajarin, makanya saya bilang yang menyebarkan pertama kali harusnya dipenjara karena dia menyebabkan kebodohan publik ya. Nah ini, jadi dia akan mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Dan jangan kaget kalau ternyata pasien ini datang ke dokter saraf itu belakangan. Kenapa belakangan? Dia berasa dari sini kaku naik ke atas segala macam, kadang sampai ke mata, nanti di gambarnya dia akan ke dokter mata, ya kan? Dokter mata apa yang dikasih sih? Obat tetes pasti kan? Ya nggak ngaruh, nggak ada apa-apa. Kemudian dia datang ke dokter gigi. Ini fakta di lapangan terjadi banyak banget. Dia datang ke dokter gigi, emang di lalanya ada impacted. Impacted itu dicabut kadang sampai empat-empatnya, sakitnya masih ada, ya kan? Dia lari ke belikat, kalau kenanya sebelah brachialgianya kiri, ke belikat, menjalar ke tangan, nembus ke depan dada. Dia ke dokter jantung, di echo aman, EKG aman, sampai treadmill aman. Bahkan pasiennya sampai ada yang harus di kateter, aman. Ya alhamdulillah, saya selalu bilang, nggak apa-apa Pak, hitung-hitung ngecek, ya kan? Tapi kenyataannya berapa duit dia buang, ya kan? Dia dia salah bengkel gitu loh. Padahal yang dia rasakan basicnya adalah dari tengkuk. Sesederhana itu, ya. Rasanya seperti diikat, dan saya sering nanya kalau ke laki biasanya, Pak rasanya kayak pakai topi kekencengan ya, pakai helm kekencengan. Kalau perempuan mungkin ya biasanya dia pakai kerudung, kayak pakai jilbab kekencengan. Itu pertanyaan yang manusiawi ya, yang manusiawi. Nah itu. Kemudian ngomong-ngomong nyeri kepala tipe tegang ini, biasanya dia dipengaruhi dengan posisi-posisi kebiasaan, nanti ada gambarnya. Dan dia tergantung dari right-handed atau left-handed. Kalau dia menggunakan tangan kanan yang dominan, biasanya yang kanan lebih sakit. Maka dia sakit kepala sebelah kanan. Dia akan datang bilang, dok, saya migrain. Kenapa Bapak bilang migrain? Karena kepala saya sakit sebelah kanan. Masyarakat taunya sakit kepala sebelah sama dengan migrain. Itu harus diluruskan. Ya, nggak ada orang datang migrain, dok saya migrain. Orang migrain nyeri hebat, ya kan? Kalau dia datang, apalagi kalau cewek masih pakai blush on segala macam, udah pasti bukan migrain. Nggak mungkin dandan orang migrain. Ya, nah, ini yang migrain. Yang migrain apa sih? Migrain itu berdenyut bisa sebelah atau seluruh. Jadi kata kuncinya migrain tuh berdenyut, bukan sebelah. Ya, tuh, ini penting banget karena masyarakat tahunya itu. Terus apalagi migrain itu nyerinya hebat, nggak mungkin datang cakep-cakep gitu loh. Pulang kantor datang, iya dok saya migrain nih, nggak mungkin ya. Durasinya 4 sampai 72 jam. Kalau yang tension type bisa sampai mingguan. Nah, itu. Dan migrain itu ada pencetus. Pencetusnya misalnya makan mecin, makan coklat, terus makan keju, kayak gitu-gitu ya. Dia juga akan ada foto dan fonofobia. Terkadang bisa menyebabkan defisit vokal yang kita sebut migrain komplikata. Ya, ini juga terkait hormonal, biasanya menjelang menstruasi seperti itu bisa. Makanya dia banyak lagi, wanita lebih banyak daripada pria. Tuh, 2 biji ya. Perempuan lebih banyak tuh, ya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak terus datang, "Dok, saya migrain gini-gini." Dia kerjaannya emang di laptop terus segala macam, ya nggak mungkin lah ya, kecil sekali kemungkinannya. Nah, ini klaster. Yang ketiga adalah klaster. Klaster itu juga nyeri kepalanya hebat ya, sedang atau berat intensitasnya, dan dia khas lah, nggak mungkin salah lah. Matanya sampai merah dan berair ya. Disebut klaster karena dia nyeri berkelompok. Arti berkelompok di sini biasanya dalam 1 tahun, misalnya dia kena bulan Oktober gitu ya, antara Oktober September, di tahun depan kena bulan-bulan segitu lagi. Terapinya yang paling penting klaster itu adalah oksigen, bukan analgetik doang gitu. Ada bedanya di situ. Kita lanjut sambil jalan. Nah, ini tension time headache tuh sakit kepalanya bisa sampai sini. Kalau migrain yang klasik ya kayak gini emang. Tapi orang tension type juga bisa seperti ini. Kalau klaster di mata ya. Tapi klaster agak jarang sih ketemunya ya. Tapi khas kok, nggak bakalan salah deh. Nah, ngomong-ngomong tentang tension type headache, nih, tension type headache, tension berarti kaku ya. Nah, nyeri kepala tipe tegang gitu ya. Nah, di sini nih,
Ini penting nih, teman-teman tahu. Jadi setiap ada nyeri, maka ada spasme. Ya, setiap ada spasme, maka otot kaku nih. Kalau otot berkontraksi, maka pembuluh darah yang di sekitar ototnya akan terjepit, akan terjadi iskemia. Kalau iskemia, maka jaringan tidak dapat oksigen dengan proper. Kalau oksigen nggak dapat dengan proper, maka jaringan menjerit. Tanda kutip. Jeritannya berupa nyeri. Nyeri akan menyebabkan spasme, gitu, ya kan? Diputer-puter begini aja muter nih. Cuma biasanya kita di lapangan seringnya dapat pasien nyeri, sakit kepala tipe tegang, dikasih paracetamol, kagak mempan. Pindah dokter, diganti ibuprofen, kagak mempan. Pindah dokter, diganti meloxicam, nggak mempan. Pindah dokter, ganti diclofenac, nggak mempan. Ya emang fokusnya ke nyeri doang, salah. Ya, karena kita harus motong di 2 tempat. Analgetiknya terserah, tapi harus masuk masa relaksan. Karena kalau kita menggunting di 2 sisi, maka putus rantai setan ini. Tapi kalau kita cuma gunting satu, sambung lagi, gunting satu, sambung lagi, gitu ya. Jadi jangan salah, mesti diberikan masa relaksan. Dalam hal ini misalnya golongan apa ya, Emerson HCl, atau kalau emang yang perutnya nggak kuat, pakai golongan tizanidin. Cuma tizanidin ngantuk, gitu. Tapi itu penting. Sambil kita lakukan kasih edukasi tentang bagaimana caranya kita melemaskan otot dengan cara apa? Perbaiki posisi, stretching, kalau perlu fisioterapi, atau ototnya kita istirahatkan dulu lehernya, yaitu dengan menggunakan soft collar neck. Tuh, ya, jadi kayak gitu. Jadi jangan pindah klinik dari satu ke klinik lain, urusannya obat nyeri aja ganti-ganti merek. Jangan, relaksan penting. Oke, migrain. Ini teorinya katanya cortical spreading depression, teori neuron ini panjang teorinya ya, tapi saya nggak bahas di teori di sini ya. Kita yang applicable aja lah. Tujuan terapi migrain itu ada 2, ada yang abortif, ada profilaksis. Abortif berarti abort. Saat lagi sakit, kita hilangkan sakitnya. Tapi karena ini sering berulang, maka kita harus memberikan profilaksis. Profilaksis ini itu pencegahan. Kapan dilakukan profilaksis? Dia akan diberikan kalau ternyata dalam 1 tahun biasanya kumat lebih dari 5 kali ya, lebih dari sama dengan 5 kali boleh diberikan profilaksis. Tapi itu teori. Kalau emang kira-kira ini orang ganggu banget, ya udah 2 kali kena kasih aja profilaksis, ya kan? Balik lagi, tahu saintifik tapi kita menggunakan pendekatan humanistik, ya. Masa, Bu, Ibu baru 4 kali Bu, tahan Bu, sekali lagi baru saya kasih profilaksis, ya bisa gitu juga lah kalau misalnya udah sakit banget, ya kan? Nah, kita lanjut. Nih, farmakologi terapi abortif, ya. Tuh, ini tinggal dibaca lah nih. Ergotamin, banyak tuh ya. Cuman paling sering ya ergotamin lah. Antikonvulsan juga bisa. Kemudian nih, triptan agak lumayan susah nyarinya. Beta blocker juga bisa loh ya, jangan kaget ya. Kalau ternyata preventif nih atau profilaksis ini suka diberikan propanolol, ya. Propanolol. Kenapa sih kasih propanolol? Kenapa coba? Ingat, propanolol, beta blocker. Maka kalau betanya diblok, akan terjadi parasimpatis. Apa hubungannya sama parasimpatis? Detak jantung menurun. Kalau detak jantung menurun, emang kenapa? Ya, migrain kenapa nih? Berdenyut. Tuh. Kalau denyutannya bisa dikurangin, kira-kira sakitnya berkurang nggak? Nah, itulah alasannya. Ya, dia cari di buku sih nggak ada. Cuman tuh hasil penerawangan saya aja sih. Oke, kalau klaster kayak gini ya, biasanya alkohol mencetuskan serangan. Makanya banyakkan cowok, karena cowok banyak yang minum alkohol. Ya, minimal 5 serangan memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Nyeri di orbita, supraorbita, temporo unilateral, ya, berat. Tuh, ada injeksi konjungtiva khasnya. Sebenarnya nggak usah ribet deh. Kalau klaster ada injeksi konjungtiva, ada lakrimasi, selesai. Dah, itu aja. Yang lain ribet, ya kan? Ini udah khas. Cowok, kalau nggak dia ngerokok, dia alkohol. Seringnya itu, maka terapinya oksigen. Ini penyakit yang paling sering tadi ya, penyebab sakit kepala primer. 70% ternyata tension type headache ya, kekakuan otot. Sebabnya apa? Nih, zaman sekarang, kurang olahraga sama gangguan postural. Belum lagi sekarang orang belanja online, main gadget, nunduk mulu gitu kan ya. Tuh. Migrain tuh. Ya, keju, coklat, MSG, dan keturunan. Oh iya, migrain khasnya adalah familial. Jadi,
anamnesisnya biasanya dapat orang tua atau siapapun yang perempuan ya, entah ibu, tante, itu ada yang mengalami serupa. Klaster alkohol, rokok ya, kurang oksigen biasanya gitu. Intinya begini, pengobatan nyeri kepala yang paling pasti adalah kita menggunakan obat anti nyeri, kemudian pelemas otot, vitamin neurotropik pasti dong, tapi jangan lupa, ini semua nggak ada artinya kalau kita tidak menyarankan perbaiki postur dan kebiasaan. Ya, ini penting banget. Kalau nggak nih obatnya habis, tuh pasien datang lagi. Dia kasih obat lagi, habis nggak ada datang lagi. Pasiennya nggak salah, orang nggak dikasih tahu. Ya, nggak dikasih tahu. Ingat, saya selalu bilang, yang namanya orang konsultasi ke dokter, dia mencari solusi. Solusi itu salah satunya obat, tapi obat bukan satu-satunya solusi. Ya, ada gimana cara kita memberikan solusi kepada dia gitu, supaya dia bisa mengobati tanda kutip atau menjaga dirinya sendiri supaya nggak sakit-sakitan. Kalau ternyata masih gagal juga bisa dilakukan intervensi nyeri, baik itu berupa injeksi trigger doang atau bahkan sampai nerve block atau kita mungkin lakukan radiofrekuensi dan sejenisnya gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi jangan ngomong-ngomong dikit-dikit operasi dulu gitu ya. Pasien kabur. Nah, ini analgesik step ladder WHO. Nih, ini saya tinggal ngopi doang. Intinya gini, step 1 ada orang sakit. Ini kita ngomong berarti nociceptive ya, bukan neuropatik ya. Kasih paracetamol. Boleh tambah NSAID atau adjuvan. Ini untuk mild moderate pain, step 1. Kalau ini gagal, jangan diganti paracetamolnya, diganti yang lain. Tapi nih, naik ke step 2. Tuh. Udah mulai weak opioid. Misalnya apa ya? Tramadol gitu ya. Nah, itu moderate. Naik step 3. Strong opioid. Nah, itu. Ini step ladder-nya gitu loh. Jadi, kita cara berpikirnya adalah kalau ini gagal, jangan ganti merek, tapi naik ganti jenis gitu ya. Tapi ini semua kan balik lagi. Ini WHO analgesic step ladder ya. Balik lagi, pendekatannya adalah humanistik. Ya kalau pasiennya perutnya perih, ada riwayat kulkus, segala macam, ya jangan dikasih tramadol gitu loh. Jadi mungkin ditambahin adjuvannya yang misal masa relaksan, neurotropic agent, atau kita kasih anti epilepsi, kayak gitu-gitu ya. Ini sebenarnya kedokteran itu bukan ilmu pasti, jadi cincai lah. Lihat kondisi pasiennya. Siapa yang tahu? Anda sendiri. Ya. Pencegahannya harus dikasih tahu juga ya, misalnya orang-orang yang sakit kepala ini adalah kita harus olahraga, hindari stres, hindari rokok, ini penting banget ya, karena tadi 70% ternyata karena otot kaku kan, stretching leher dan bahu gitu ya, hindari makanan pencetus, nah kayak gini-gini, ini penting banget. Nah, sekarang kita bahas tentang yang sakit kepala sekunder. Bisa terjadi perdarahan otak, infeksi otak, tumor, atau cedera kepala. Oke? Kalau yang cedera gampang lah. Orang kebentur, sakit kepala, itu ada paresis, ya kita curiga ada perdarahan intrakranial dong. Jelas ada riwayat anamnesis, jelas ada cedera ya. Oke. Perdarahan otak nih, dapat terjadi traumatik, benturan ya, atau spontan. Misalnya, apa yang spontan? Contoh, perdarahan otak. Subarachnoid. Kemudian, apa lagi? Subdural. Ya. Subdural sering terjadi spontan, terutama pada anak kecil, ya, baby shaken syndrome, ya, anak kecil dikocok-kocok, ya, atau sama orang tua, ya, atau orang tua itu sering terjadi. Nah, atau orang-orang yang menggunakan terapi antikoagulan itu sering terjadi di perdarahan otak yang spontan. Kalau traumatik jelas nih. Bila spontan harus ada faktor risiko seperti koagulopati tuh, ataupun kelainan anatomi bawaan seperti AVM atau aneurisma, atau kelainan anatomi degeneratif ya. Pada orang tua degenerasi, maka otaknya mengecil, maka bridging vein-nya yang tadinya kendor jadi kebetot gitu kan, jadi kergang, dikocok-kocok tes putus. Nah, gitu loh ya. Jadi subdural. Kemudian onsetnya umumnya mendadak kan vaskular, ya kan. Kalau udah kayak gini, kita CT scan non kontras. Nanti teman-teman akan bingung sendiri karena kapan ngelakuin non kontras, kapan ngelakuin kontras. Bentar, ya, ini non kontras. Kemudian kalau tumor itu dapat neoplastik atau non neoplastik. Apa bedanya? Kalau yang neoplastik ya tumor ke arah neoplasma ya, misalnya glioma, astrositoma itu neoplastik. Kalau yang non neoplastik misalnya abses, kista gitu ya, sistiserkosis. Nah, ini yang main non neoplastik ya, bukan dari neoplasma. Bukan dari pertumbuhan sel abnormal. Tapi memang bukan dari sel situ gitu ya, tapi karena misalnya infeksi kista gitu ya.
dapat primer atau sekunder, mayoritas primer, tapi bisa juga sekunder atau metastasis. Gampangnya gimana? Gampangnya kalau sekunder ya berarti dia ada tumor primernya, satu itu. Yang kedua nanti di imagingnya gambarannya bukan satu, tapi multiple. Onsetnya pekan, bulan, atau tahun. Sering memiliki riwayat tumor di keluarga. Sering disertai defisit vokal, namanya dia ada resi vokal kan, ya kan? Nah, imagingnya CT scan atau MRI dengan kontras. Tumor dengan kontras. Perdarahan tidak dengan kontras. Oke? Ntar. Kalau infeksi intrakranial, onsetnya hari dan pekan, sampai pekan gitu ya, disertai demam, ada gangguan imunitas, tadi saya disinggung, port dentry, imagingnya sama, CT atau MRI dengan kontras. Ya. Jadi ada dua yang dengan kontras, infeksi sama neoplasma atau tumor ya. Tuh, ya. Kenapa sih pakai kontras? Kontras itu gunanya untuk membuat kontras, buat bikin nyala, ya, biar terang gitu. Ada namanya enhancement atau penyangatan. Nah, penyangatan ini akan terjadi kalau terjadi kerusakan. Artinya gini, kontras itu masuk lewat intravena kan? Masuk lewat vena. Kira-kira kalau venanya sehat-sehat aja, itu kontras bocor nggak? Nggak bakalan. Kalau pembuluh darahnya sehat-sehat aja, dia nggak akan bocor. Tapi kalau pembuluh darahnya masalah, dia akan bocor nggak? Pasti bocor. Pembuluh darah yang bikin bocor adalah apa? Pembuluh darah yang masalah. Apa yang masalah? Misalnya pada tumor. Tumor selnya satu, dikasih pembuluh darah satu. Kalau dia gedenya pelan-pelan, bukan tumor ya, misalnya dia gedenya pelan-pelan, maka pembuluh darahnya ikut menyesuaikan. Tapi kira-kira kalau sel tumor, selnya ini tumbuhnya tidak normal, dari 1 jadi 3, jadi 7, jadi 21, gitu kan, maka pembuluh darahnya akan keteter untuk tumbuh juga. Angiogenesisnya akan keteter, ya kan? Kalau angiogenesisnya keteter, maka angiogenesisnya itu dapat sempurna atau tidak? Tidak. Kalau tidak sempurna, apa yang terjadi? Endotelnya nggak oke. Kalau endotelnya nggak oke, apa yang terjadi? Terjadi kebocoran, leakage. Maka di situ kontras akan nongol. Kontras nyala. Karena terjadi disfungsi endotel. Disfungsi endotel terjadi karena pertumbuhan pembuluh darah yang tidak proper. Nah, gitu. Terjadi pada tumor. Terus, Dok, kalau misalnya yang infeksi, kenapa? Oke. Infeksi intrakranial ya, infeksi. Infeksi itu kan berarti ada inflamasi. Inflamasinya apa? Salah satunya. Fungsi tanda inflamasi apa? Kalor, rubor, dolor, tumor, fungsiolesa. Ya, fungsiolesanya apa? Disfungsi endotel tadi. Ya, disfungsi endotel tadi. Maka terjadi kebocoran juga. Maka terjadi penyangatan pada infeksi. Maka diperlukan kontras. Nah, kalau kita ngomong sakit kepala sekunder, maka kita mesti paham yang namanya Monroe-Vailey Doctrine. Ya. Nih, kepala kita nih, satu loyang begini, isinya itu dibagi 3, couplingnya. Buat jaringan otak, parenkim ya, buat LCS, sama buat pembuluh darah. Nggak ada yang lain. Di sini nggak ada massa, nggak ada hematom, nggak ada apa-apaan. Ya, pokoknya ini doang. Kalau ada barang lain lagi, maka akan terjadi pepet-pepetan, ya kan? Lesi desak ruang. Minggir lo, minggir, nggak gitu. Maka terjadi peningkatan TIK. Tuh, ya. Jadi tandanya apa? Sakit kepala sekunder. Sakit kepala sekunder tandanya ada peningkatan TIK. Apa itu? Sakit kepala berat, durasi lama, progresif. Progresif ini nanyanya gampang. Ibu udah berapa lama sakit kepala? Udah 2 bulan, Dok. Oke, 2 bulan. Biasanya minum apa? Minum Bodrex. Baik nggak? Baik. Tapi sekarang udah 2. Saya minum harus 2. Kadang nggak mempan juga, mesti 3. Oke, masuk kemungkinan sekunder. Berikutnya adalah apa? Memburuk dengan batuk, mengejan, dan bersin. Ya kan? Ibu kalau batuk, berasa ini nggak? Berasa makin sakit nggak? Saya lagi nggak batuk, coba batukin. Berasa nggak? Nah gitu. Jangan bilang, saya lagi nggak batuk, Dok. Oh iya, ibu nggak batuk. Jangan nyerah. Ya. Kalau ibu ngejan gitu, lagi ngeden kamar mandi, sakit nggak? Nah, bersin sakit nggak? Nah, tuh. Dan ini penting nih, makanya saya warnanya merah. Dapat terbangun ketika sedang tidur. Ya. Karena pasien misalnya sakit kepala, dia akan datang dengan objek, dia sebagai subjek yang paling menderita. Dia akan bilang, iya dok, saya sakit kepala banget, sampai nggak bisa tidur. Bukan itu Pak, bukan itu yang saya tanya. Bapak lagi tidur enak-enak, kebangun gara-gara sakit kepala. Semua orang tahu sakit kepala nggak bisa bikin tidur. Tapi lagi enak-enak tidur, Bapak kebangun gara-gara sakit kepala. Pernah nggak kayak gitu? Oh iya dok, oke, tanda, saya terangin, curiga sekunder.
Kemudian ada perintilannya nih, bisa disertai gejala neurologis ya, ada kejang, kemudian ada demam, ada paresis, ada lesi vokal, udah invasi sekunder, ya gitu. Jadi anamnesisnya yang mesti kita tahu. Ingat, sakit kepala bisa pulang atau berpulang. Lanjut, oke. Sakit kepala apa lagi sih? Sakit kepala yang satunya nih, trigeminal neuralgia. Ya, ini kalau katanya adalah sakit kepala yang paling, bukan sakit kepala sih, sakit yang paling buruk yang ada di dunia ini, trigeminal neuralgia. Karena angka bunuh dirinya kalau nggak salah di Jepang lumayan banyak ya gara-gara trigeminal neuralgia nih. Karena sakitnya bahaya enggak, nyiksa iya. Jadi nyeri tajam, hebat, singkat di daerah persarafan nervus trigeminus ya. Bisa sini doang, atau dua-duanya, atau dua atau tiga-tiganya. Oke? Nah, nyerinya tajam, hebat, singkat. Jadi kayak disayat. Dapat membuat orang ingin bunuh diri, frekuensi cukup sering ya. Artinya dia sering, sehari bisa serangan berkali-kali. Pada satu atau lebih daerah yang persarafan nervus trigeminus, wanita lagi lebih sering daripada pria. Onsetnya usia lebih dari 50. Oke? Nggak diketahui sebabnya apa, cuman kalau dari hasil MRI terkadang ada kompresi nervus trigeminus oleh arteri. Jadi nervus trigeminus ada arteri. Arteri kan denyut, begitu dia nyenggol, tung nyamber. Nah itu. Kenapa dia nyenggol? Makanya namanya ada kompresi kan, tekan, ya kan? Jadi kalau kayak gini mesti jangan ditempelin, dipisahin. Pisahin ini gimana? Pasang sekat pakai teflon. Namanya microvascular decompression gitu ya. Bedah saraf banyak yang bisa ngerjain. Tapi ini harus terbukti dari MRI dulu. Kalau MRI-nya nggak ada kompresi, apa yang mau di otak-atik? Nggak bisa lah. Bisa juga karena kemungkinan ada malformasi vaskular, ya kan? Atau tumor jinak yang menekan tadi ya, nervus trigeminus. Atau bisa jadi lesi intrinsik di batang otak di tempat keluarnya trigeminus, ya. Di mana tuh trigeminus? Nervus 5 berapa? Di mana? 5 huruf V. Kalau huruf V di mana? Pons, ya. Gejala klinis biasanya unilateral, bagian wajah sebelah kanan lebih sering, nggak tahu kenapa. Paling sering kena nih, cabang 3 lebih sering ya, daripada cabang 2 dan cabang 1. Jadi paling sering kena sini. Mandibular. Intensitas paroksismal singkat, nyeri tajam, jarang yang lebih dari 1 menit gitu ya. Biasanya cepet, tapi sering dia. Dicetuskan oleh dingin, makan, bicara, sentuhan pada muka, ada triggernya. Nyeri dapat remisi, bertahan bulanan sampai tahunan. Makanya orang banyak yang pengen bunuh diri. Tuh, ingat kabarnya ya. MRI diperlukan untuk kasus ini tuh, karena ada kemungkinan kelainan anatomi. Karena termasuk neuropathic pain, ya neuropathic pain dong, kan dia nggak ada lukanya di wajah kan, maka dia harus diberikan obat-obatan ya ini tadi, pregabalin, gabapentin, karbamazepin gitu ya. Tapi ngomong-ngomong pemberian obat ini hati-hati ya, harus inform konsen yang benar. Selain tadi saya jelasin, ini adalah obat epilepsi, teman-teman mesti kasih tahu. Kalau pakai pregabalin atau gabapentin, ibu bapak ada kemungkinan goyang bu, ya, ada kemungkinan. Kalau bapak nggak goyang, alhamdulillah. Cuma kalau goyang udah saya bilangin, jadi bapak sama ibu nggak sangkin salah obat. Tuh, itu penting. Ya, kalau nggak komplain ya. Terus kalau karbamazepin juga hati-hati, karena ada efek samping yang kita nggak inginkan, yaitu sindroma Stevens-Johnson. Jadi harus dilakukan naik bertahap ya, jangan langsung pakai dosis gede. Bila terbukti ada kompresi tadi itu makanya dekompresi microvascular, dipasang pad nih, dipisahin. Lanjut, oke. Nah, ini saya selalu punya slide ini, saya tunjukin kepada pasien saya di klinis, ya. Saya ada di handphone, pasti saya tinggal tunjukin, cepret-cepretnya. Bapak, Bu, tahu nggak, kalau sebenarnya sakit kepala itu paling sering sebabnya hal receh, ya. Apa itu? Tuh. Nyari kepala tipe tegang. Bapak, Ibu sakitnya kayak begini kan? Kalau mau sujud, ruku gitu kan, mata kayak mau copot, ke sini, gimana dia nggak ke dokter gigi, coba. Gimana dia ke dokter mata, coba, ya kan? Karena kenapa? Sakitnya mirip-mirip begini, gitu loh, ya. Tuh, sini, bilang kolesterol lagi, itu kan, konyol. Padahal ini masalah dari posisi ya, gara-gara kekakuan otot. Tuh, paling sering sebabnya ini. Ini harus kita kasih tunjuk ke pasien. Karena kalau enggak diminum obat dikasih begini lagi, dia balik lagi. Yang salah dia nih, jelek kita. Wah, dokter itu nggak jago tuh, gue sakit lagi. Lu yang masih tertekin, bukan gue yang ngasih obat gitu loh, ya kan? Makanya kita harus benar-benar jelasin. Kemudian tuh, lihat.
Berapa orang yang sekarang kayak gini? Banyak banget. Belum nonton Korea tuh, ya kan? Nah, kita mesti jelasin ini. Dok, tapi saya kerjanya emang dagang online. Ya saya nggak bilang ibu atau bapak nggak boleh pakai gadget, cuma jangan nunduk gimana caranya kayak ganjel ganjel di meja gitu loh. Pokoknya eye level, jangan sampai nunduk gitu loh. Jadi kita memberikan solusi, bukan hanya ngasih obat. Nih bu, obat gitu. Ya. Terus gadget, ya terserah ibu. Nggak gitu, kasih tahu caranya. Ya. Ini juga hati-hati kalau ada pasien sakit kepala tipe tegang, tanya ini. Pak, suka bawa tas kelempang. Bu, tas cantel. Nggak boleh, Bu. Yang boleh adalah dijinjing. Atau ransel dua-duanya. Atau digerek sekalian pakai koper. Ya, itu doang pilihannya. Tapi enteng, Dok. Pasti begitu. Bu, di gambar nggak ada tulisan kilogram. Cuma lihat posisi doang. Jadi posisinya Ibu harus benerin. Kalau Ibu nggak benerin, Ibu nanti berobat ke Amerika tetap aja sakit kepala juga. Ya, terserah Ibu mau gimana. Itu tuh penting. Ya, jadi kita menanamkan anda yang paling bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri gitu loh. Tapi kita ajarin. Nah, jadi dia nggak akan bolak-balik lagi dan ini terbukti. Ini berhasil. Pasien saya jarang yang balik lagi sih. Kecuali pas sekarang ya WFH ya, yang tiba-tiba udah 2 tahun nggak datang, dok saya sakit lagi gara-gara WFH. Dia udah ngerti itu. Karena WFH dia tahu. Oke. Pakai bantal tinggi ya atau banyak di kepala. Kenapa begini? Lihat, salah satunya kan ini, nunduk. Kalau dia nunduk terus kita pakai bantal tinggi, ya pasti nunduk juga. Jadi prinsipnya kita jelasin pasien, Bapak Ibu harus bayar utang. Hari-hari Ibu Bapak udah banyak nunduk. Jadi kalau tidur bantalnya jangan tinggi. Ini PR. Sering pasien pakai, enggak dok, saya bantalnya 1. Tapi saya lipat. Sama aja kan tinggi. Ya kan? Jangan. Karena kalau kita lipat, dia kan nekuk begini. Kapan mau rileksnya gitu loh. Jadi yang bagus pakai bantal yang ada shape-nya. Atau pakai bantal 1, kenanya dari bahu. Jadi agak tengadah gitu. Tapi saya harus nonton TV dulu. Ya udah kalau nonton duduk, jangan pakai bantal ketekuk gitu. Tapi dok saya nih, ya udah bapak sama ibu susah sembuhnya kalau kayak gini gitu. Nah jadi harus jelasin kayak gitu-gitu, ya kan? Sampai mereka ngerti. Nih cewek-cewek sering nih, apalagi saya punya pasien pramugari, ya Allah udah begini aja urusannya, ya kan? Karena kerjaannya seperti ini, ya kan? Tapi solusinya adalah gimana? Oke, ibu kan biasa nih mau nggak mau kerja pakai high heels, ya kan? Tapi ada dong yang bisa dikurang-kurangin kalau selain kerjaan, ya handphonenya, ya bawa tasnya gitu kan. Nah itu artinya ada solusi lah sebenarnya. Jangan nggak ada orang yang, dok saya pokoknya bata harus tinggi, saya pokoknya mau bawa tas begitu, saya pokoknya main handphone harus nunjuk, saya mau pakai high heels. Ya nggak ada kayak gitu, pasti ada yang bisa ditinggalkan, ya kan? Tuh. Tidak ergonomis kan? Ini juga nih buat teman-teman yang punya ponakan, ya saya bilang sama pasien saya gitu, punya ponakan, punya anak, apalagi yang perempuan ya, biasanya kalau perempuan kan nulisnya bagus tuh, cakep, tapi kan posisinya gitu, itu sering skoliosis. Maka perhatiin deh, skoliosis sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Ya nggak ada penelitian, saya belum baca sih, dan saya bukan tipe orang peneliti. Cuman pasien saya banyak kayak gitu, karena mereka banyak kan perempuan dan coba saya mau lihat kamu nulis, dia nulis bagus banget tulisannya dari SD kayak gitu. Iya, posisi nulis begini. Iya, ya udah skoliosis, terjadi pergeseran tulang. Wah, akhirnya kan terjadi kekakuan. Dia sakit kepala sebelah, bilangnya migrain. Gara-gara apa? Nulisnya kebagusan. Tuh. Nah untuk cowok juga nih, taruh dompet di kantong belakang celana. Dia menyebabkan 2 nih. Kalau kita nyari di internet namanya wallet neuropathy, dia menyebabkan ischialgia ya, lower back pain. Tapi ingat, lower back pain kalau kita posisi miring begini, akhirnya kan jadi skoliosis juga kan, nyampe ke leher, leher terjadi kekakuan, sini kaku sebelah, ya tension type, ya. Ini anamnesis yang nggak ada di buku nih, yang kayak begini nih. Tapi harus ditanya. Tuh. Ini udah mau slide akhir ya. Singgung dikit lah vertigo nih. Karena itu tadi masalah sakit kepala, kalau kamu vertigo, nih ilusi bergerak ya. Tuh, ini tadi udah saya sebut ya, organ keseimbangan, ada mata, otak kecil, telinga bagian dalam, dan saya Izin dok, suaranya hilang putus dok.
Izin dok, suaranya terputus tadi dok ya. Nah, sekarang nyala, bisa? Sudah dok. Oke, share screen lagi ya. Ya, baik dokter. Udah kelihatan? Sudah dokter. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Romberg itu kita ngecek untuk ngeliat proprioceptif. Ini trik sedikit ya. Ini gimmick, cuman pasien merasa yakin dan kita akan ngerasa oke, confirm benar. Contoh, pasien kaku di sebelah kanan, dia biasanya akan ngeluh migrain ke kanan ya kan. Ketika kita tekan, jangan ragu-ragu kalau ada gangguan kayak gini, kita langsung ke belakang pasien kayak tukang cukur, kita tekan, cari trigger pointnya. Biasanya ada otot yang ngegerijil gitu ya, yang tek tek tek, nah itu dia tuh, itu trigger point itu. Kalau di sebelah kanan lebih kaku, maka kita bilang, coba Bapak Ibu diri, kita tes Robert ya. Suruh rapat kakinya, tangannya begini, Bapak Ibu lihat mata saya. Oke, lurus ya. Oke, sekarang tutup matanya, Bapak Ibu kan jatuh ke kanan. Tutup matanya, dia akan jatuh ke kanan. Tempat yang ngegerinjil tadi, ya kan? Terus dia akan, wah gila dokter hebat banget. Kita akan yakin. Dan dia akan lebih yakin dari kita. Akan yakin juga ke kita gitu loh. Itu tips. Karena yang begini-gini di klinis itu penting. Ya kan? Ketika ada trust, kesembuhan udah 80% lah gitu loh. Ya. Oke. Kemudian, nih, kalau vertigo selalu nanya, Bu, Pak, seperti naik komedi puter apa kayak naik kapal mabuk laut? Tuh. Karena kalau kita model yang model mabuk laut, ya kan? Berarti kalau mabuk laut kan berarti proprioceptif nih, non vestibuler. Berarti gangguannya ini, ya kan? Bukan vestibuler ya. Nggak usah dikasih beta histin. Dikasih beta histin sampai gimana juga nggak bakalan baik. Karena terapinya apa? Karena ini gangguan proprioceptif, maka terapinya adalah masa relaksan. Ya, masa relaksan dan painkiller tadi perlakukan seperti tension type headache. Kalau yang muter sampai muntah, keringat dingin segala macam, baru deh kita kasih betahistin, flunarizin, ini ngaruh. Kalau yang ini mah nggak bakalan, ya. Tuh. Vertigo ada dua, ada perifer, ada sentral. Yang perifer nggak bahaya, ya sentral bahaya, tapi gejalanya terbalik, ya. Semakin gejalanya hebat justru perifer. Jadi semakin orang di IGD pasiennya jerit-jerit ngerasa, aduh saya menderita, dokternya harus lebih tenang karena ini nggak bahaya. Justru yang keluhannya ringan-ringan aja disertai perintilan-perintilan ini yang ternyata kemungkinan ada gangguan di CPA ya, cerebellopontine angle di daerah otak kecil ya. Justru ini bisa jadi karena tumor atau ada stroke gitu ya. Tuh. Vertigo nih udah tadi, lihat vertigo ya, Brendarov maneuver. Oke. Jadi buat teman-teman ini juga harus disampaikan ke masyarakat ya, ke pasien-pasien kita ya. Jangan pernah anggap remeh sakit kepala dan pusing ya. Terus harus tahu kemana tuh sakit kepala itu. Ini harus bahaya apa enggak, primer atau sekunder. Kemudian tata laksananya komprehensif. Sakit kepala, jangan fokus sama sakitnya doang. Yaudah kasih analgetik selesai, enggak gitu. Kita harus menyelesaikan, pokoknya yang sekarang dokter yang prinsip kalau orang zaman dulu, miara pasiennya banyak ya bolak-balik, itu udah nggak keren. Tapi gimana caranya lu berobat sama gue, lu jangan balik lagi, ya gitu. Tapi yang datang nanti temennya, keluarganya, nah itu puas banget rasanya. Nah, dan apapun yang tadi saya ajarkan tadi itu, yang saya sharing tentang masalah, saya selalu nyebut tadi, harus ajarin ke pasien, karena kenapa? Dokter yang paling hebat adalah pasien Anda sendiri. Bukan kita, bukan siapa, tapi ilmu itu harus kita kasih ke mereka ya. Jadi harus dikasih tahu ke pasiennya. Oke, ya ini mungkin slide terakhir. Mau langsung ada pertanyaan diskusi ya, berarti ya? Boleh dokter, boleh. Boleh ya? Ini diskusi Boleh. santai nih. Diskusi santai. Oke, nih wanita 19 tahun, mahasiswi berarti ya, mahasiswi jurusan desain grafis. Tuh, jurusan desain grafis. Mengeluh sakit kepala sebelah kanan sejak 2 bulan terakhir. Pasien datang ke klinik sepulang kuliah. Ya, pulang kuliah. Apa yang terlintas pertama di benak Anda? Yuk. Mungkin teman-teman boleh dijawab di kolom chat atau bahkan kalau mau langsung on Langsung juga. aja. Langsung aja bisa ngobrol. Ya, siapa? Mungkin ada yang mau ngobrol di sini bareng dengan Dokter Siki. Kira-kira apa pendapatnya? Mungkin boleh langsung aja. Nggak usah malu-malu. Santai aja kita di sini.
Karena di chat ini ada yang beda-beda nih, ada yang TTH, ada yang migrain. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Maksudnya ke jawaban itu kenapa ada alasannya gitu loh. Dan nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Kita santai aja lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Hendra, Dok, dari Lampung. Silakan Dokter Wih, Hendra. silakan. Itu Gimana, Dok? jawaban. Kalau menurut saya, Dok, izin itu B, Dok. Tension type headache, Dok. Oke. Karena perempuan kemudian berulang sejak 2 bulan terakhir, kemudian masih bisa kuliah, balik dari kuliah. Berarti tidak nyeri hebat, Dok. Yes. Gampang kan sebenarnya kan? Gampang dong. Cuman seninya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data ini gitu loh. Jadi harus selalu tanya, aktivitas Anda ngapain hari-hari? Nah, enggak sih berumah tangga doang, sering masak. Masak, sering ngiris bawang, nunduk lama. Nah, itu loh. Saya misalnya ibu-ibu itu, ibu main handphone, enggak, orang mata saya udah katarak segala macam gitu kan ya. Nah, kalau orang udah tua gitu jangan, misalnya jangan nanya handphone. Misalnya ya kelihatan lah dia pakai jilbab atau segala macam, udah tua nenek-nenek ya. Ibu sering ngaji nggak? Sering Dok. Saya nggak nyalain ngajinya. Qurannya jangan nunduk begini, naikin. Nah kayak gitu. Makanya saya bilang pendekatan humanistik. Bener. Jadi ya ini alasan tension type kenapa? Tadi bener. Wanita jurusan desain grafis berarti mainnya komputer dong, ya kan? Nah ini kan kita harus dapat data-data kayak gini. Nyeri kepala sebelah kanan, dia tidak kidal, ya. Mungkin data tambahan gitu. 2 bulan terakhir migrain coret. Orang migrain cuma 4 sampai 72 jam, ya. Klaster, masa klaster masih bisa kuliah. Curiga tumor, mustinya makin berat, ya kan? Nah, ini berarti jawabannya gini. Jelas ya teman-teman ya, sesimpel itu. Tapi seninya adalah bukan menarik kesimpulan, tapi membuat data ini, ya. Oke, lagi. 70 tahun cowok datang dengan keluhan sakit kepala bertambah berat sejak 5 hari yang lalu. Demam nggak ada, pasien punya riwayat minum obat pengencer darah sejak 5 tahun. Dan jarang kontrol ke dokter. Mau diapain? Boleh langsung aja teman-teman on mikrofonnya dan memperkenalkan diri untuk menjawab. Ayo, boleh siapa? Ada yang Izin mau jawab dokter boleh? Nama Boleh saya banget. Zahra dok dari Boleh banget. Bandung. silakan Dokter. Mau jawab, kalau menurut saya perlu pemeriksaan penunjangnya CT scan kepala tanpa kontras karena saya curiganya sakit kepalanya ini kan makin lama makin berat, kemungkinan ada perdarahan di kepalanya karena ada riwayat juga minum pengencer darah sejak 5 tahun yang lalu dan jarang kontrol ke dokter dok. Makasih dok. Sip. Gampang kan nih? Ya kan? Gampang kan? Ketika kita pakai, saya bilang, ketika kita dapat ini, dan saya sengaja bukan bikin soal yang, kamu mau nanya apa lagi, ribet dah, gitu kan ya. Saya bikin polanya begini, tapi artinya harus ada data ini. Data pasien, ya. Jadi yang pertama adalah data pasien itu harus ada identitas. Ya, identitas. Kenapa? Identitas itu menentukan ini ngarah kemana gitu. Ya 70 tahun, ya kita mikir dia perdarahan spontan dong. Meskipun kalau misalnya 17 tahun, masih kita mikir, kemarin naik motor jatuh pinggir nggak? Jangan-jangan EDH gitu kan ya, atau SDH gitu ya. 70 tahun masa main trek-trekan kan nggak juga gitu ya. Terus tanya, dia dapat pengencer darah, berarti kan dari faktor resiko. 5 tahun nggak kontrol, dia pengencer darahnya mungkin ternyata agregasi trombositnya jadi hipoagregasi, atau kalau misalnya pakai antikoagulan, INR-nya nyampe 4, nah kayak gitu-gitu kan. Nah itu. Jadi sering terjadi perdarahan spontan. Karena dia perdarahan, maka tidak boleh dilakukan dengan kontras. Gitu. Terus, oke, berarti pilihannya yang tanpa kontras. Antara CT scan atau MRI. Begitu kan pertanyaan berikutnya kan? Nah, ingat, CT scan jauh lebih baik untuk melihat tulang dan darah. Ya, kalau MRI untuk melihat jaringan lunak, ya, jaringan yang abu-abu. Tapi kalau CT scan itu jelas untuk melihat hitam dan putih. Di situ perdarahan warnanya akan putih seperti tulang. Jadi CT scan dilakukan untuk melihat darah atau bukan.
Kalau MRI untuk melihat jaringan lunak atau bukan. Kalau dia tumor, makanya pakai MRI gitu. Tapi kalau dia perdarahan atau trauma, ngelihat tulang masalah apa enggak, pakai CT scan. Alasan itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut. Wanita 24 tahun menikah dengan 4 orang anak, mengalami sakit kepala yang memberat sejak 1 bulan terakhir. Pasien riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal. Sehari sebelumnya ke rumah sakit, pasien kejang 1 kali. Apa yang ada di benak Anda? Boleh silakan teman-teman, ada yang mau berdiskusi langsung lagi? Pasti tahu dong ini jawabannya. Ini seru nih. Saya aja lupa bikin soal gini. Ini kan slide lama sebenarnya. Ada yang boleh mau diskusi langsung? Nggak usah takut. Ayo. Mana siapa nih? Ada siapa? Mungkin Dokter Zahra mau lagi atau Dokter Henry tadi ya? Boleh dok. Boleh. Mau siapa jawab lagi? Boleh dong. Kalau menurut saya kemungkinan tumor intrakranial pertama karena kan dari sakit kepalanya onsetnya itu kronis udah 1 bulan. Kemudian juga pasiennya memiliki faktor resiko kontrasepsi hormonal dan disertai kejang. Kalau migrain rasanya jarang ada kejang ya dok. Kalau tumor mungkin dia sudah mendesak lesi desak ruangnya yang bikin kejang gitu dok. Kasih dok. Oke. Ada yang lain nggak kira-kira? Saya nggak jawab itu salah atau betul, ntar dulu biar seru aja. Ada lagi nggak yang lain? Karena semua masih mungkin. Karena ya nggak, dalam dunia kedokteran bukan ada salah ada benar. Bisa itu menurut pandangan Anda benar, ya benar. Karena kebenaran itu tergantung dari sudut pandang orang yang melihat kan. Mungkin ada lagi yang punya pendapat lain? Atau setuju tapi mau nambahin. Ya, boleh juga tuh, Dok. Gimana, geng? Gimana teman-teman? Bahas aja nih, bahas ya. Bahas aja, Dok. Oke. Perempuan muda, udah punya 4 anak. Sakit kepala memberat, kata kuncinya memberat. Ya, bukan sakit kepala berat. Sakit kepala yang memberat sejak 1 bulan terakhir. Oke. 1 bulan terakhir, migrain komplikata saya coret. Orang 1 bulan, ini kan migrain 4-72 jam. Infeksi intrakranial, ingat, tadi di slide awal, pentingnya mengenal onset. Bener nggak? Infeksi kan hitungannya hari sampai pekan. Udah sebulan, ya coret. Tension type headache, masih mungkin nggak? Masih mungkin, tapi dia memberat. Masih mungkin juga, bisa jadi dong, makin kaku. Oke? Oke. Tinggal antara tumor atau tension type headache. Oke. Kita maju lagi. Pasien menggunakan kontrasepsi hormonal. Bisa bermakna, bisa tidak. Sehari sebelumnya, pasien kejang 1 kali. Masa tension type headache kejang? Tapi kita mesti tanya juga, boleh nggak orang tension type headache muncul pada orang epilepsi? Ya bisa jadi. Bisa jadi tension type headache-nya emang ada, tapi kejangnya karena epilepsinya gitu loh. Jadi kita jangan terpaku satu diagnosis ya kan? Orang datang nih bisa jadi dia punya sera nih, penyakitnya banyak. Jangan-jangan yang ini penyakit yang itu, yang ini akhirnya kita terdistract, jangan, ya kan? Nah, yang ada di benak kita apa? Pasien kejang 1 kali, bisa karena tension type, bisa karena tumornya. Nah, disinilah pentingnya. Aha, kejang 1 kali. Kejang terjadi karena apa? Karena adanya ectopic discharge, aliran listrik di cortex. Oke? Berarti aware-nya apa? Something happen di cortex gitu kan? Sesuatu sedang terjadi di cortex. Apa itu? Biasanya ada yang mengiritasi korteks. Apa mengiritasi korteks? Usia muda, dia memberat. Tumor. Tumor apa? Meningioma. Yakin meningioma? Meskipun belum ngapa-ngapain. Kan mening kan nempel sama korteks kan? Nah, karena apa? Meningioma itu adalah
tumor yang hormon related. Nah, jadi jawabannya adalah kemungkinan besar adalah tumor intrakranial. Jadi kalau yang tadi menjawab tumor intrakranial benar ya, Zahra benar karena urusannya berat 1 bulan terakhir. Cuman kalau kita baca ke sini lagi dan ke sini, yes jelas ada iritasi korteks, ada hormonal. Dari sini kita langsung tahu meningioma. Tahu dari mana? Hormonal, hormon related, iritasi korteks, memberat, usia muda, perempuan. Nah itu ya meningioma gitu. Ada lagi nggak sih? Habis. Udah. Baik dokter, ternyata sudah. Tadi saya pikir masih ada banyak nih, jadi kita bisa diskusi lebih banyak. Bang soalnya tahu kemana hilang slide-nya yang lain. Baik, terima kasih banyak Dokter Riki atas pemaparan yang padat, singkat, dan sangat mudah dimengerti. Mungkin sekarang untuk singkat waktu kita langsung mulai baca. Ada pertanyaan nih beberapa tadi di chat ada yang sudah tanya. Mungkin pertama dari Dr. Rini Sari, izin bertanya Dr. Riki, pada pasien-pasien dengan dispepsia atau gastritis kronik, sering ditemukan juga keluhan sakit kepala atau bahkan jadi keluhan utamanya. Nah, itu kira-kira berhubungan dengan nyeri tipe apa, Dok? Dan jenis sakit kepalanya biasanya tipe apa? Mungkin ini, Dok, jadi suka bingung juga. Kadang-kadang pasien datang udah dispepsia, ada sakit kepala, jadi bingung ini termasuk ke apakah TTH, migrain, atau bagaimana? Mungkin begitu, Dok. Anamnesisnya harus kita dalamin lagi. Artinya dalamin lagi gini, ini orang sakit kepalanya duluan yang sering atau dispepsianya yang sering. Kalau dia sakit kepala yang sering, ya kan, dispepsianya jangan-jangan gara-gara analgetik. Bener nggak? Ya kan? Ya ibu pantas mah mulu, orang ibu sakit kepalanya nggak baik-baik, ibu minum apa? Minum obat warung? Ya iyalah mah, gitu kan satu itu. Yang kedua itu kemungkinan pertama. Jadi kita harus weak gitu kebuka ya gitu ya. Di sini tidak ada benar tidak ada salah, tapi kita harus berpikir sebagai pasien. Yang kedua adalah ibu dispepsia, ibu sakit kepala. Ini dua hal yang beda. Ini dua hal yang beda, ya kan? Sama aja. Emang orang bisul nggak boleh bintitan? Boleh juga kan? Apakah ada hubungannya? Kan enggak gitu loh. Orang jamuran nggak boleh sakit jantung, boleh kan? Nah itu kan. Jadi ini adalah dua hal yang beda bisa jadi. Yang ketiga, bisa jadi ini berhubungan. Berhubungannya apa? Gastritis sering diakibatkan karena apa? Karena fungsional atau karena anatomikal? Fungsional. Fungsional biasanya pada pasien-pasien apa? Yang psikosomatik, stres. Oke, orang stres, santuy nggak hidupnya? Enggak, dia tegang. Berarti nyeri kepala tipe tegang. Nah itu. Tapi sering dikaitkan masyarakat, apalagi kalau dokter yang tanda kutip ya kurang komunikatif, malas ngomong gitu, emang Bu, ibu sakit kepala dari mahnya. Nah, kan kacau. Dia menjelaskan sakit kepala dari mahnya, dan itu menyebar di masyarakat. Iya dok, saya sakit kepala karena saya ada mah. Nah lo kan, bingung kan, dengan segampang itu ngomong, tidak mengedukasi, akhirnya yang ada di masyarakat, mah itu bikin sakit kepala. Nah itu, jawabannya itu. Jadi, kalau kemungkinan adalah nyeri kepala cepat tegang. Jadi menggalinya kayak gitu ya. Jadi kita belajar meluruskan mitos yang ada di masyarakat gitu. Pasien itu bikin pinter, bukan dibikin diem. Jangan asal kita jawab, udah gini loh diem aja deh. Enggak gitu. Dia harus dibikin pinter. Baik, begitu jawabannya, Dr. Rini Sari. Semoga ada pencerahan ya untuk kedepannya. Oke, untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Dr. Rizky Hilya Awalia. Ini mungkin ada pertanyaan. Selamat malam dokter, izin bertanya. Pada beberapa obat yang biasa digunakan untuk meredakan sakit kepala itu ada kandungan kafeinnya. Pertanyaan saya, pada beberapa orang yang sering sakit kepala dan dia mengkonsumsi obat dengan terdapat kandungan kafeinnya, apakah aman atau tidak ya dokter? Terima kasih sebelumnya. Mungkin dokter Rizky ini bingung, oke? Mungkin di beberapa orang ada yang penggunaan kafein tuh bisa bikin sakit kepala. Mungkin dia bingung kalau dikasih obat yang ada kandungan kafeinnya apa makin memperberat atau bagaimana? Mungkin itu dok pertanyaannya. Sebenarnya kafein tuh emang bisa memperbaiki sakit kepala, tapi juga bisa membuat sakit kepala tergantung dari masing-masing orang ya. Cuma teorinya kalau emang ternyata sakit kepalanya karena migrain, ya kafein adalah salah satu terapi, ya kan? Kan obatnya kan kafein dan ergotamin, kafe-ergot itu kan salah satunya kan. Nah itu. Tapi misalnya maksudnya di sini misalnya obat warung tuh si Panadol merah itu kan tuh kalau nggak salah pakai kafein kalau nggak salah ya. Kan? Sebenarnya si kafein itu kan dia memperlama masa kerja obat tersebut gitu kan. Jadi ya bisa membuat kerja obatnya itu lebih efektif. Tujuannya itu. Sama kayak kita pakai apa sih? Anestesi lokal gitu kan ya. Anestesi lokal kan suka ada yang mengandung kayak epinefrinnya gitu kan, ada epinefrin. Nah itu jadi dia memperlama masa kerja.
Nah, masalah aman apa enggak balik lagi ke orangnya. Kalau orang itu punya riwayat palpitasi, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, jangan pakai yang begituan gitu loh. Jadi personal kembali masing-masing, dan disitulah kebijakan kita sebagai klinisi menangani pasien masing-masing harus holistik, melihat dari depan, kiri, kanan, belakang, kira-kira obat yang saya kasih memperbaiki gejala dia saat ini, tapi membuat PR di kemudian hari nggak? Gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih. Semoga terjelaskan ya dokter Rizky, jawaban dari dokter Ziki. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi dokter Francisca Evelina. Selamat malam dokter, izin bertanya. Bila migrain timbul berulang yang disebabkan karena stres, jadi mungkin pencetusnya ini stres, apakah perlu diberikan profilaksis juga? Dan kapan diminumnya? Bila tidak perlu untuk terapi yang tepat, bagaimana ya dokter? Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin ya pengalaman pribadi nih dok. Yang pasti dipastikan dulu ini migrain atau bukan gitu kan ya. Kalau emang ternyata udah sah migrain, balik lagi profilaksis kan kata teorinya kan kalau muncul 5 kali dalam 1 tahun gitu ya. Cuma kalau emang kira-kira dia tidak tahan, subjektivitas nggak tahan, kemudian emang aktivitas jadi sangat terganggu, sedangkan dia adalah misalnya pejabat teras di kantornya gitu, istilahnya yang nggak boleh terganggu gitu, ya minum aja profilaksis. Kapan dikasihnya profilaksis? Minum tiap hari, ya kan? Minum tiap hari. Dan teorinya banyak, cuma kalau saya akan memberikan profilaksis sampai dia tidak muncul migrain, dan baru akan saya turunin pelan-pelan, gitu, ya, kapan minumnya. Kalau ternyata nggak perlu, ya artinya dia migrain masih sopan lah itu ya, istilahnya pakai analgetik yang ringan masih bisa membaik, ya udah begitu ada serangan aja gitu loh. Dan jangan lupa kalau migrain ada pencetus. Pencetusnya apa? Dia yang tahu. Jadi harus dihindari pencetus. Tapi ada beberapa orang yang agak nekat ya. Nekat misalnya gini. Ini ada misalnya ya ini guru saya sendiri sih. Jadi dia tuh punya migrain, tapi dia pengen makan coklat. Oh kalau makan coklat dia minum analgetik dulu, habis makan coklat. Kayak gitu. Dia bisa diakal-akalin. Ya, terima kasih dokter Ziki atas jawabannya. Semoga bisa tercerahkan ya dokter Evelina. Mungkin berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari dokter Nur Fitria Zahro. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat lengkap. Izin bertanya dok. Yang pertama, saya sering menemukan pasien tumor otak yang sudah sering berobat ke beberapa dokter namun hanya didiagnosis sefalgia kronik. Pertanyaannya, kapan sakit kepala ini harus kita rujuk ke SPN atau melakukan CT scan? Mungkin ya pada pasien-pasien dengan nyeri sefalgia kronik loh, kapan harus kita curigai sebuah tumor dan harus dirujuk dan kapan CT scan. Lalu yang kedua, bagaimana membedakan nyeri atau pegal tengkuk karena saraf atau muskuloskeletal? Terima kasih baik dok. Ya jawaban yang pertama sebenarnya gampang ya. Kalau udah kronik ya rujuk SPN. Udah kronik kan udah berulang gitu kan ya. Dan kapan kita curiga tumor ya red flag tadi. Berarti kita curiga sakit kepala sekunder. Red flagnya tadi kronik progresif, terus begitu diperburuk dengan ada tanda TIK intinya kan ya. Diperburuk dengan batuk, mengejan, terbangun gara-gara sakit kepala, kayak gitu-gitu. Itu red flagnya. Tuh. Terus membedakan nyeri pegal tengkuk karena saraf atau muskuloskelet. Nah ini pertanyaannya sebenarnya gini. Kita harus tahu dulu muskuloskeletal dengan saraf apa hubungannya? Karena pasien banyak yang ini untuk edukasi juga ke masyarakat ya. Dia bingung kapan dia harus ke ortopedi, kapan harus ke neurologi. Dua-duanya bukan masalah salah atau betul, karena di antara otot, tulang dan saraf mereka tetanggaan, nempel kan. Ototnya terjadi masalah akan menarik struktur tulang. Kalau struktur tulang berubah, diskusnya akan bergeser. Diskus bergeser, saraf kesenggol, teriritasi. Muncul semua dong. Nah itu. Jadi datang kemana sebenarnya ya, semua pun bisa sebenarnya. Tapi jujur memang neuro yang ngerti mekanisme ini gitu kan ya. Tapi misalnya kita ngomong ekstrim ya. Ada orang sakit kepala terus-terusan, terus datang ke saya. Udah gitu jelas tension type, pakai obat segala macam nggak mempan, akhirnya saya lakukan MRI cervical karena jelas tension type, ya kan. Ternyata ada straight cervical, bukan hanya straight doang, terjadi listesis, pergeseran cervical yang lumayan telak gitu ya, atau ada bulging yang benar-benar neken sampai kompresi. Ya saya nggak akan ragu, saya konsulin kalau emang dia listesis, saya konsulin ke ortopedi. Karena dengan tulangnya kita benerin, penekanannya kompresinya rilis, sakitnya hilang gitu loh. Jadi cara membedakannya ya susah dibedakan karena kenapa?
Muskuloskelet. Sebenarnya namanya bisa diganti jadi neuromuskuloskelet, itu harus bareng tuh. Jadi emang harus bareng-bareng karena kita tetanggaan gitu kan. 3 lapis Big Mac gitu loh. Mau yang mana harus mereka bisa saling kena. Ya, mungkin begitu ya pertanyaan dari Dr. Nur Fitri Zahrul. Mudah-mudahan dapat tercerahkan juga. Mungkin ini mengingat waktu jadi pertanyaan terakhir kita, Dok, dari Dr. Dharma Yuda. Ini mungkin terkait dari soal yang terakhir tadi. Selamat malam Dr. Ziki, izin bertanya dokter, bagaimana mekanisme konsumsi obat yang berpengaruh pada hormonal dengan kejadian tumor, Dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya nggak semua tumor terkait hormon ya, cuman beberapa tumor memang iya, beberapa tumor iya. Kayak kita contoh lah, misalnya tumor-tumor yang kayak apa ya, ya kayak miom segala macam itu urusannya sama hormonal tuh, ya kan, sama hormonal. Dan ngomong-ngomong hormon itu, entah kenapa saya nggak ngerti, mungkin yang bisa jawab bukan bagian saya ya, itu urusannya hormon-hormon ini ya, hormon-hormon estrogen ya, paling sering tuh ya, bikin pertumoran kan, coba ya perhatiin deh. Miom, fibroadenoma mame, ya kan, itu urusannya sama begituan. Dan kalau di kepala meningioma itu berhubungan sama tumor. Mekanismenya mohon maaf saya nggak bisa jawab ya, saya nggak ngerti, saya bukan ahli tumor. Cuman itu kita mesti tahu ada beberapa tumor yang memang terkait hormonal. Jadi ketika kita bicara curiga mendiagnosis pasien itu sebuah tumor kan pasti familial biasanya gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak, coba pikirkan hormonal gitu loh. Tapi mekanismenya mohon maaf saya nggak bisa jawab. Takut salah. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kita, Dok. Ya, baik dokter, sudah 1 jam lebih dari 20 menit ini. Terima kasih banyak dokter atas waktunya nih. Udah minggu-minggu malam ini sudah rela meluangkan waktunya untuk mengajarkan kita semua. Terlebih untuk nih banyak ternyata yang hampir tadi ada 120-an lebih peserta yang sudah ikut. Mungkin untuk selanjutnya apakah dari tim IPES ada sepatah dua patah kata, mungkin jika tidak mungkin akan bisa kita tutup untuk malam ini. Mungkin dari host IPES apa ada kata-kata penutup mungkin? Oh baik, ya kalau memang sudah tidak ada, baik dokter, untuk malam ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dokter. Saya mewakili dari tim IPES dan dari seluruh peserta pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Oke, pamit ya. Yo, sukses semuanya. Terima kasih Sebanyak dok. Yo. Terima kasih semua. Terima kasih dok. Sama-sama.